Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya untuk Allah yang dengan bekalan nikmatnya siang hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam majelis talabul ilmi. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apapun yang kita lakukan terhitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang mulia, sahabat-sahabiat beliau yang setia, dan orang-orang yang selalu istiqomah dengan ajaran beliau hingga akhir zaman. Insya Allah kita pun bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita masuk pada paparan materi kita tentang menteladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Ya, mengangkat satu tema yang sedang viral. Ya, tak usah disebutkan, tahu sendiri bagaimana kasusnya. Ya, dari situasi kondisi yang viral itu, bagaimana sudut pandang syariat Islam untuk mensikapinya. Ya, baik. Kita tahu bahwa nikmat terbesar, ya, nikmat terbesar dari Allah Ta'ala untuk seorang muslim dan muslimah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat terbesar dari Allah. Ya, dengan keimanan kita bisa meniti ya kebaikan dari Allah. Dengan keislaman mengeluarkan kita dari kejahiliahan, kebodohan kepada cahaya benderang yang dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Lalu melalui perantaraan Rasulullah yang mengajarkan dinul Islam. Jadi dikatakan nikmat terbesar, nikmat terbaik dari Allah Ta'ala itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Rasulullah melalui perantaraan Rasulullah lah yang mengajarkan dinul Islam, maka seluruh manusia ini keluar dari kejahiliahan ya kepada kebenaran, cahaya yang terang benderang. Rasulullah diutus oleh Allah tidak hanya untuk menyampaikan al-Islam, tidak. Jadi Rasulullah mengajarkan dinul Islam kepada seluruh manusia untuk mengeluarkan dari kejahiliahan kepada cahaya yang terang benderang, kepada kebenaran, kepada kebaikan. Rasulullah tidak hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan al-Islam, mengajarkan al-Islam, tidak. Tapi Rasulullah diutus oleh Allah ya untuk mengajarkan manusia hanya beribadah kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Ya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah ya tidak hanya untuk menyampaikan saja, tapi juga mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan menyempurnakan akhlaknya. Bahkan tidak hanya memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Ya, tadi dikatakan Rasulullah diutus oleh Allah ya untuk apa? Ya, mengajak manusia, mengajarkan manusia beribadah kepada Allah saja pertama. Kita lihat firman Allah di surah 98 ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," kata Allah. Padahal mereka hanya diperintah oleh Allah untuk memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk apa? Memurnikan ketaatan. Artinya menjalankan agama. Ya, menjalankan syariat Allah.
menjalankan maunya Allah, memurnikan ketaatan ya dalam menjalankan agama. Berarti menjalankan agama dengan memurnikan ketaatan. Di akhir ayat kata Allah, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu adalah yang menjalankan ketaatan, yang menjalankan syariat itu dengan murni. Arti murni adalah niatnya karena Allah, pelaksanaannya ikhlas karena Allah, tujuannya pun cuma ridho Allah. Cuma ridho Allah. Satu tugas Rasulullah. Jadi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Karena memang diperintahkan hanya untuk memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama dan itulah agama yang lurus. Yang kedua, tugas Rasulullah adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Bagaimana di hadis Imam Bukhari kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus oleh Allah. Lebih spesifik Rasul mengatakan aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang kita lihat korelasinya. Jadi dibilang Rasulullah diutus oleh Allah tidak hanya untuk menyampaikan al-Islam, tapi juga untuk apa? Mengajarkan manusia beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama. Itulah agama yang lurus. Kemudian kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kita lihat korelasinya. Ya, apa itu? Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah, tadi perintah beribadah, ya, antara akhlak dan akidah itu terdapat hubungan yang sangat kuat. Antara akhlak dan akidah, ya, itu terdapat hubungan yang sangat kuat, korelasi yang sangat kuat, sinergitas yang sangat kuat. Kenapa? Ya, karena akhlak yang baik sebagai bukti keimanan yang baik. Dan akhlak yang buruk, sikap yang buruk, ya, itu sebagai bukti lemahnya iman seseorang. Lemahnya iman bertanda minimnya ilmu seseorang. Nah, sudah terlihat ya, sudah sedikit ada gambaran dari kasus itu. Jadi kata Rasulullah, jadi katakan akhlak yang baik itu adalah bukti keimanan yang baik. Akhlak yang buruk itu bertanda bukti lemahnya iman. Lemahnya iman itu bertanda minimnya ilmu seseorang. Ilmu apa? Pertanyaannya. Ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Dengan mengenal Allah yang baik, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Di mana rasa takut kepada Allah ini adalah kehormatan, kemuliaan, harga diri seorang muslim. Karena dengan bekal takut kepada Allah, kita bisa membentengi diri kita dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Tanpa takut kepada Allah, kita akan berucap dan berbuat semaunya. Ya. Lihat ya, firman Allah ya dikatakan ya ayyuhal di surat 3 ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman kata Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah takutlah kepada Allah. Jadi kalau Allah mengatakan ittaqullah kepada Allah, ketakwaan-ketakutan yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah yang haqqa tuqati, ketakwaan-ketakutan yang sebenar-benarnya. Makna sebenar-benarnya itu adalah apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sederhananya kalimat, kalau kamu mati nanti harus dalam keadaan muslim. Arti muslim itu adalah berserah diri kepada Allah. Maknanya adalah berserah diri pada syariat Allah, berserah diri pada perintah Allah, berserah diri pada maunya Allah, termasuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik sebagai bukti keimanan yang baik. Ya, jadi dikatakan antara akidah dan akhlak itu memiliki hubungan korelasi sinergitas yang sangat kuat.
Kenapa? Karena akhlak baik itu pertanda keimanan yang baik, bukti keimanan yang baik. Akhlak yang buruk ya, itu bukti dari lemahnya iman. Lemahnya iman ini adalah bukti daripada minimnya ilmu seseorang. Ilmu di sini adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah sehingga tidak ada rasa takut kepada dirinya. Ingat ucapan Ibrahim At-Tamimi. Ibrahim At-Tamimi mengatakan seorang mukmin itu kalau mau berucap garis miring berbuat hendaknya dipikir dulu. Kalau memang baik untuk diucapkan, ucapkan. Kalau memang baik untuk dilakukan, lakukan. Jangan seperti orang fajir dalam kurung durhaka yang berucap dan berbuat semaunya. Inilah yang dikatakan. Saya begini, dia katakan. Ya, saya tidak peduli omongan asumsi adalah saya ini begini, inilah saya. Nah, ini sudah bertanda, sudah mulai terjawab. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, jadi dikatakan tadi ya bahwa akhlak yang baik itu bertanda iman yang baik. Akhlak yang buruk bertanda iman lemah. Ya, iman yang lemah karena minimnya ilmu. Ya, dan semakin sempurna iman seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Harusnya begitu. Jadi semakin sempurna, semakin baik iman seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Ingat ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya perkara apa yang memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Ta'ala? Rasul menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu sahabat tanya lagi, lalu perkara apa yang memasukkan manusia ke dalam neraka Allah? Rasul menjawab, mulut dan kemaluan. Di hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, ya, menjamin kepadaku, ya, bisa menjaga antara kumis dan jenggotnya, berarti mulut, dan di antara kedua pahanya, berarti kemaluan, maka aku menjamin dia masuk surga. Nah, jadi kata Rasul, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku antara kumis dan jenggotnya, berarti mulutnya, di antara kedua pahanya, berarti kemaluannya, kata Rasul, aku menjamin dia masuk surga. Berarti apa? Mulut, kemaluan, bagian daripada akhlak yang harus Jadi kata Rasul mengatakan, perkara yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah. Artinya takut kepada Allah. Realisasi takutnya adalah kedua, akhlak yang baik. Ya, pertanyaannya apa sih keutamaan akhlak yang baik? Ya, keutamaan akhlak yang baik yang pertama adalah sebagai bukti kesempurnaan iman, sudah jelas. Bagaimana dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban mengatakan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, Berarti di antara manusia dengan siapapun tidak ada yang membedakan antara manusia. Jadi kata Rasulullah, kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Lalu keutamaan akhlak yang baik yang kedua itu adalah memperberat timbangan kebaikan kita. Ya, dalam hadis kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan kebaikan nanti, ya, di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu pun, berarti kan sekecil apapun tanpa kecuali. Sesuatu pun yang lebih berat timbangan dalam timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat, melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Allah sangat membenci orang yang berbicara keji dan kotor. Pembicaraan keji itu kayak apa? Menyakiti orang lain. Ya, memaki, mencaci, mencela, namimah, gibah, ya.
Itu pembicaraan keji. Masya Allah. Jadi Allah membenci orang yang berbicara keji lagi kotor. Dan akhlak yang baik, kata Rasul, itu yang akan memperberat timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti. Hati, berarti akhlak lagi. Ya. Lalu keutamaan akhlak yang ketiga adalah menjadi sebab dicintai oleh Rasulullah. Jadi akhlak yang baik ini menjadi sebab kita dicintai oleh Rasulullah. Dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, lalu keutamaan akhlak yang baik yang berikutnya adalah menjadi sebab kita masuk surganya Allah Ta'ala. Menjadi sebab untuk masuk surga. Ya, dalam hadis kata Rasulullah dikatakan, ya, saat Nabi ditanya tadi kan, apa perkara apa yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah? Rasul menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini akan menghantarkan kita pada surganya Allah Ta'ala. Dan keutamaan akhlak yang berikutnya adalah mengangkat derajat manusia. Mengangkat derajat kita. Dalam hadis kata Rasulullah, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dari Aisyah radhiyallahu anha sanad yang sahih, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat yang sama seperti puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Di sini Rasul mendudukan akhlak yang baik itu pahalanya sama dengan puasa seharian di siang hari dan sholat di tengah malam. Dua ibadah yang sulit untuk dikerjakan. Jujur ya, puasa itu sulit, tahajud pun sulit. Tapi saat kita berakhlak yang baik, nilainya, derajatnya sama dengan puasa seharian plus sholat di tengah malam. Ya, di hadis Rasul yang lain lagi kata Rasulullah, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik dan bertetangga dengan baik. Nah, gandeng dengan tetangga lagi. Akhlak yang baik dan bertetangga dengan baik. Kalau kita luaskan bertetangga itu berteman dalam skup dunia peran ataupun partner kerja ataupun dengan siapapun. Ya, dan bertetangga yang baik kata Rasul. Keduanya. Jadi akhlak yang baik, bertetangga yang baik, keduanya ini menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Kok bisa menambah umur? Ya, karena dengan akhlak yang baik, bertetangga yang baik, itu kita akan tenang hidup kita. Dengan ketenangan inilah apa sih? Jauh dari segala macam penyakit. Ya, hati kita pun lapang. Nah ini dikatakan, ya menambah umur. Menambah umurnya bukan berarti menambah nominalnya, tapi menjadikan keberkahan dalam umur. Nah, ya. Jadi apa tadi? Keutamaan akhlak yang baik itu mengangkat derajat. Ya. Kenapa? Akhlak yang baik ini pahalanya, derajatnya sama dengan puasa seharian plus sholat malam. Dengan akhlak yang baik, realisasinya bertetangga dengan baik, berteman dengan baik, berpartner dengan baik. Ya, bersosialisasi dengan baik, menjadikan rumah makmur kata Rasulullah dan menambah umur. Itu keutamaan yang baik. Ya, dan Allah memuja akhlaknya Rasulullah. Jadi Allah sendiri memuja akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena semua akhlak baik itu ada pada diri Rasulullah. Allah memuja, Allah bayangin. Pemilik alam semesta, yang maha kuasa atas seluruh manusia ciptaannya, memuja akhlaknya Rasulullah. Kita lihat pujaan Allah di surat Al-Qalam ayat 4, surat 33 ayat 21. Yuk buka sekarang, gantian yang ngomong yuk. Surat Al-Qalam itu surat 68 ayat 4.
Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 21. Surat Al-Qalam dulu, surat 68, ayat 4. Tolong dibacakan artinya. Ayat 4 ya Umi. Betul, ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerja yang luhur. Iya, surat 4, surat Al-Qalam, ya, ayat 4. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Allah memuja. Kalau kita flashback, bukan hanya Allah yang memuja. Ya, para kafir Quraisy Mekah sejak Rasulullah kecil pun sudah memuja Rasulullah. Dengan memberikan gelar pada Rasulullah adalah Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Manusia saja. Ya, para kafir Quraisy Mekah memuja Rasulullah sejak beliau kecil. Dengan memberi gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Bahkan diberikan amanah menyelesaikan semua masalah para kafir Quraisy saat itu. Termasuk dengan peletakan batu Hajar Aswad. Ya. Itu Rasul. Dan Allah sendiri mengatakan, sungguh Muhammad engkau berbudi pekerti yang azim, yang luhur, yang agung. Allah, manusia memuja, Allah pun memuja. Surat 33 ayat 21. Kembali buka lagi surat Al-Ahzab. Yuk, yang sudah ketemu dibaca. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Apa wujud kasih sayang Allah itu? Ampunan Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ampunan Allah, kita buka surat 3 ayat 31. Ya. Dan surga yang penuh kenikmatan itu surat 3 ayat 133. Ya, buka. Wujud rahmat Allah. Surat 3 ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan jika engkau mencintai Allah. Dalam kurung di sini Muhammad. Sepertinya ayat ini diperuntukkan untuk Muhammad, tapi juga berlaku untuk seluruh pengikut Muhammad. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, katakan jika engkau mencintai Allah. Dengan apa mengatakannya? Dengan syahadah. Makanya kata Rasul, perbaharui syahadahmu, koma, perbaharui syahadahmu, koma, perbaharui syahadahmu, titik. Artinya apa? Ucapkan lagi, pahami lagi, apa konsekuensinya? Jalankan. Bentuk jalankannya kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, kata Allah. Yang artinya ikuti Rasulku. Kenapa ikuti Rasulku? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mencintai Allah, maka dia harus mencintai Rasulnya. Yang mencintai Rasul, berarti dia mencintai Allah. Fattabi'uni, kata Allah, ikuti aku, ikuti Rasulku. Termasuk ikuti akhlaknya Rasulullah. Maka apa ganjarannya kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu.
Wujud cintanya di sini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi dengan akhlak yang baik, mengikuti Rasulullah, akhlak yang baik, poinnya ya Allah akan balas dengan ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Jadi wajar dengan akhlak yang baik kita masuk surga Allah. Karena akhlak yang baik bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Buka lagi surat 3 ayat 133. Yuk baca lagi, silahkan siapa? Ayat berapa, Umi? Maaf. 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mengatakan, wasari'u, bersegeralah. Ila, kepada magfiratim min rabbikum, ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Jadi surga itu telah Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Arti takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Realisasi takutnya adalah yang fattabi'uni, yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya. Satu poin yang diikuti adalah akhlak yang baik. Karena kata Allah, kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Ya, jadi Allah memuja. Kita kembali ya ke surat 68 tadi ayat 4 ke 3321. Allah memuja ya. Memuja Rasulullah dengan mengatakan, sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dia Al-Hadab mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dari ayat ini ada sinyal bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah itu untuk mengikuti Rasulullah. Salah satu poin yang diikuti adalah dengan berakhlak yang baik. Karena dari Aisyah dikatakan, hadis Imam Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan. Kok bisa ya Al-Quran yang berjalan? Karena Rasulullah dengan metodenya 10 ayat dibaca, dipahami, dijalankan. Baru 10 ayat berikutnya dibaca, dipahami, dijalankan. Terus seperti itu. Masya Allah. Ya. Lalu perintah Allah untuk kita mengikuti Rasulullah kita bisa lihat lagi di surat 6 ayat 90. Yuk, surat 6 ayat 90. Tadi kan di laqad kana lakum tuh, surat Al-21 ada sinyal bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Ya, sekarang perintah Allah lebih khusus ya untuk mengikuti para nabi, surat 6 ayat 90. Izin baca lagi, Umi. Boleh. Ya. Mereka itulah dalam kurung para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Nah, ya, Allah mengatakan mereka itulah para nabi, maksudnya ya,
yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Di sini lebih lugas, lebih gamblang. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk apa? Mengikuti para nabi. Apa yang diikuti? Satu poin, akhlaknya para nabi. Akhlaknya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita. Untuk menjadi sebab diampuni oleh Allah. Menjadi sebab kita masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Menjadi sebab memperberat timbangan kebaikan kita. Indikasinya semua kebaikan. Allah perintahkan mengikuti para nabi, kebaikannya untuk kita sendiri. Kalau tadi dikatakan dari keutamaan akhlak yang baik, tadi dikatakan bahwa dia memperberat timbangan kebaikan kita, menjadi sebab bukti keimanan, sebab menjadi surga, jadi sebab ampunan Allah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Satu poin, mengikuti akhlaknya para Nabi, ya. Yang kata Aisyah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Pertanyaannya, bagaimana sih akhlak para Nabi? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Agar kita bisa mengikuti mereka. Karena sejujurnya kita ingin dirahmati oleh Allah. Kita pengen dicintai oleh Allah. Kita pengen diampuni oleh Allah. Kita pengen masuk ke surga Allah. Gimana tuh akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Dalam hadis Rasulullah Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Kata sesungguhnya Allah tidak akan menerima ya, amal selain yang dikerjakan secara ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Pertanyaannya, ikhlas itu seperti apa? Kata Rasul, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Jabarin lagi bagaimana ikhlas itu, kata Rasulullah, jika engkau beramal, ya, maka perhatikan dua hal. Jangan lakukan salah satu dari dua hal. Satu, menyakiti hati yang diberi. Dua, mengungkit-ungkit pemberian. Bila salah satu kamu lakukan, maka hapuslah amalan yang kamu lakukan. Nah, Rasulullah ada seorang pribadi yang ikhlas. Buktinya mana? Ya, beliau mempunyai seorang istri yang hartawan. Kita tahu 2/3 kota Mekah saat itu adalah miliknya Khadijah. Tapi apa? Hartanya habis untuk membiayai dakwah, termasuk mensubsidi para sahabat yang mengikuti Rasulullah, imbas dari pemboikotan ekonomi oleh para kafir Quraisy. Kalau kita buka sirahnya Khadijah, ya, dikatakan ketika Khadijah itu sakit, ya, dia berbisik kepada Fatimah. Kalau aku merasa umurku sudah tidak lama lagi. Bila ajalku tiba, tolong mintakan sorban ayahmu untuk membungkus jenazahku. Disampaikan oleh Fatimah kepada Rasulullah. Rasulullah menangis. Di hadapan Khadijah dia katakan, wahai istriku, dulu kau seorang bangsawan, tapi sekarang kau dihinakan. Dulu kau seorang yang hartawan, sekarang engkau miskin. Ya. Dulu orang yang kaya raya, sekarang engkau kelaparan, penuh kesakitan. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Kata Khadijah, kebangsawananku telah kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Hartaku telah kusimpan di sisi Allah dan Rasulnya. Kekayaanku telah kusimpan pada sisi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Bukti keikhlasan. Ya, dia pasrahkan kepada Allah. Lalu kata-kata Khadijah, wahai suamiku, jika nanti aku tiada, lanjutkan menebarkan manfaat untuk orang lain. Jika engkau terkepung, tidak punya apa-apa untuk melintasi sungai, maka galilah kuburanku. Ambil tulang belulangku, jadikan ia parit untuk menolong dirimu. Adakah yang seperti itu? Masya Allah. Istri yang seperti ini buah dari didikan suami yang ikhlasnya sudah tak tertandingi. Mendengar hal itu, maka apa? Jibril datang membawakan 5 kain kafan. Kata Rasulullah, untuk siapa wahai Jibril? Untuk Khadijah, untuk dirimu, untuk Ali, untuk Fatimah.
dan untuk Husain cucumu karena dia akan mati dalam peperangan. Bayangin ucapan Khadijah, buah didikan dari suami yang soleh. Ya, hartaku telah kusimpan di sisi Allah dan Rasulnya. Kebangsawananku telah kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu juga kekayaanku kusimpan pada sisi Allah dan Rasulnya. Sampai beliau Khadijah untuk wafat saja tidak punya kain kafan. Dalam hadis lain ketika Khadijah wafat, pakaian yang sedang dipakainya terdapat 83 tambalan. 83 tambelan. Itu mah baju udah rusak. Ya. Tapi apa? Tidak memperdulikan. Ya. Yang dikedepankan adalah keikhlasannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu ma'rifatullah yang baik. Sehingga dia sadar, ya, hartanya tidak habis, tapi disimpan dengan baik di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, ya, jadi akhlak Rasulullah yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah jujur. Akhlak Rasulullah yang kedua adalah jujur. Sejak kecil Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, ya. Sehingga diberi gelar oleh para pemuka kafir Quraisy, bahkan seluruh kafir Quraisy, beliau adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dalam hadis kata Rasulullah, tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu. Ya, sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedang dusta menggelisahkan jiwa. Jadi kata Rasulullah apa? Ya sungguh kejujuran itu menenangkan jiwa. Ya, sementara dusta, kebohongan, manipulasi, ya, kamuflase itu menggelisahkan jiwa. Ya, berarti apa? Batin itu akan berontak saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani kita. Karena hati itu dipenuhi oleh kefitrahan. Ya, yang terbukti lebih cenderung dan menyukai pada kebaikan. Ketika kita melakukan kesalahan, artinya akhlak yang tidak baik, batin itu pun akan memberontak sehingga menimbulkan kegelisahan. Sementara kejujuran, makna kejujuran adalah kesamaan ucapan dengan perbuatan. Itu menenangkan jiwa. Jadi kesamaan ucapan dengan perbuatan itulah kejujuran. Itu yang menenangkan. Ya. Sementara tidak samanya ucapan dengan perbuatan. Itu kedustaan. Itu akan menggelisahkan. Ya. Lalu yang ketiga. Akhlak Rasulullah yang ketiga adalah pemaaf. Sabar. Ya, dari orang yang menyakitinya. Pemaaf. Sabar. Ya, dari orang-orang yang menyakitinya. Ya, kita lihat firman Allah di surat 7 ayat 199. Yuk, baca lagi. Surat 7, Mi. Ya, ayat 199. Dah ketemu? Yuk. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya, jadilah pemaaf, kata Allah. Ya, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Ya, jangan pedulikan. Ya, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksud orang yang bodoh itu yang apa? Ya, yang terus mencari keredoan manusia. Hati di sini, mencari keredoan manusia itu sulit.
Ya, kita berbuat baik diomongin, nggak berbuat baik diomongin, berkata kasar diomongin, nggak berkata kasar diomongin, kerja diomongin, nggak kerja diomongin, ngaji diomongin, nggak ngaji diomongin. Berarti apa? Abaikan, kata Allah. Jangan pedulikan. Itu kategori orang bodoh. Yang harus kita pikirkan adalah ridho Allah untuk kita. Jangan khawatir pada ridho manusia, karena dia tidak jelas. Khawatirlah pada ridho Allah untuk kita, karena itulah yang jelas untuk kita. Nah, ya. Berarti apa di sini? Dididik untuk kita berbuat baik. Apapun kata orang. Ya. Apapun kata orang. Selagi itu baik, terus jalan. Ya. Lalu akhlak Rasulullah yang berikutnya apa sih? Ya. Menahan amarah. Menahan amarah. Jadi walaupun beliau itu marah, tapi masih bisa memaafkan orang lain itu melalui ucapan-ucapan yang baik. Mana ibrohnya? Ambil. Ketika Rasulullah saat di Taif, ya, beliau dilempari kotoran unta, ya. Bahkan ketika beliau lagi di depan Ka'bah, ya, beliau pun dilempari kotoran unta. Lalu kata Jibril, wahai Rasulullah, apakah aku balik bukit Tur itu untuk menindih mereka? Kata Rasulullah, jangan. Mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu. Ya, karena tidak tahu, kata Rasulullah. Bahkan Rasul mendoakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada penduduk Taif dan memberikan hidayah pada penduduk Taif. Di sini menahan amarah. Itu orang yang menyakiti loh, orang menyakiti saja itu masih dimaafkan oleh Rasulullah. Bagaimana indikasi yang di kasus itu? Orang itu datang, dia bukan pengemis, betul, dia pedagang buku, ya, pedagang buku bekas. Tapi ketika dia datang menemui mengikuti, macam apa? Ada sesuatu yang dia butuhkan mendesak dalam dirinya, dan dia tahu orang ini suka memberi, maka diikutinya, tidak menyakiti, ya. Maka dalam syariat salah bila dimaki. Bahkan kata Rasul pada bab sedekah, berilah sedekah itu walau orang itu ada di atas onta. Berarti apa? Berpunya. Orang itu orang punya, pakai onta. Tapi ketika datang meminta kepada kita, berarti dia butuh. Apa kata Rasul? Beri sedekah. Berarti apa? Dia lagi butuh sangat. Kenapa? Onta pun kalau dijual nggak secepat kilat dia langsung laku. Sama kasusnya di sini. Dia pedagang buku bekas. Buku bekas pun tidak secepat kilat laku dan tidak setiap hari laku, tidak setiap orang butuh. Maka ketika dia datang, mengikuti untuk datang, berarti ada sesuatu yang dia butuhkan dan dia tahu orang ini suka memberi. Ya, maka harusnya apa? Bukan dimaki-maki. Kenapa? Karena di bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua terjadinya atas kehendak Allah. Ketika orang itu datang kepada kita berarti atas kehendak Allah. Kenapa? Karena pada rezeki kita itu ada milik mereka yang harus kita keluarkan. Ya, bukan dimarah-marahin, bukan dicaci, kemudian disakiti dengan memberi kepada orang lain di depan matanya. Bisa jadi prioritasnya aja berbeda. Si bapak ini datang mengikuti, berarti ada prioritas yang sangat. Sementara ojol itu diam. Berarti prioritas skalanya berbeda. Memang terserah saya, duit saya, betul. Tapi pada rezekimu ada milik orang-orang seperti itu. Yang Allah titipkan untuk diberikan. Memang untuk mendapatkan kenikmatan itu harus kerja. Tapi ketika dia sudah berikhtiar, belum mendapatkannya, bisa jadi Allah menitipkan rezeki itu pada orang lain. Itu tadi yang kata Rasulullah, berilah sedekah itu, walau pengemis itu ada di atas onta. Orang kaya berarti. Begitu dia datang, berarti apa? Itu kehendak Allah. Kenapa? Ada kebutuhan yang mendesak. Dan pada rezeki kita ada milik mereka. Apalagi ini. Pedagang buku bekas yang miskin. Ya, lalu dia mengikuti sejauh itu. Berarti ada
Kalau orang yang kalau nggak orang memiliki keperluan yang mendesak sangat, nggak mungkin mengikuti berapa kilometer, puluhan kilometer seperti itu. Ya, berarti dia punya keperluan yang mendesak dan dia tahu pada orang ini saya bisa mendapatkannya karena orang ini suka memberikannya. Ya. Jadi kita secara saat melihat ya bahwa apa? Ya, itu sikap yang salah. Rasulullah pada orang yang menyakiti saja beliau masih bisa memberikan maaf. Apalagi orang ini tidak menyakiti. Atau kita lihat kisah Rasulullah berikutnya. Ya, ketika Rasulullah diberikan hidangan oleh seorang wanita Yahudi. Ya, riwayat ini termuat dalam kisah dalam hadis Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, Imam Ahmad, Abu Daud, semuanya. Datanglah seorang wanita Yahudi memberikan hidangan kambing bakar kepada Rasulullah. Yang sudah diberikan racun kambing bakar itu. Rasul tidak tahu. Ini Yahudi datang aja memberikan hidangan pada Rasulullah, ya, yaitu kambing bakar. Ketika Rasulullah memakan sebagian, atas izin Allah kambing itu berbicara, wahai Rasulullah, aku sudah diracun. Jangan dimakan. Dan terbukti seorang sahabat yang memakannya sudah dan dia wafat. Ya, si kambing itu jangan dimakan. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat racun itu di kerongkongannya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah apa? Panggil wanita itu. Begitu dipanggil, ditanya, kenapa kau telah meracuni kambing ini? Si wanita itu mengatakan, karena aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu, dikatakan. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah membunuh wanita ini? Kata Rasul, jangan. Itu sudah menyakiti, ada niat untuk membunuh. Kata Rasul, jangan. Maafkan dia. Masya Allah. Setelah dimaafkan, tentu dibina. Nggak dilepas seperti itu saja. Jangan, kata Rasulullah. Ya. Masya Allah, itu akhlaknya Rasulullah. Ya. Jadi beliau itu bisa menahan marahnya. Lalu memaafkan. Ya. Memaafkan orang lain. Sehingga apa? Wanita itu akhirnya berislam kepada Rasulullah karena bagusnya akhlaknya Rasulullah. Atau lihat lagi di samping rumah Rasulullah ada seorang nenek-nenek jelek, kafir, buta lagi. Tapi setiap pulang sholat subuh, Rasul selalu memasakkan bubur dan menyuapi nenek itu. Bukannya direspon dengan baik, tapi disemburkan ke muka Rasulullah. Nah, besoknya datang lagi Rasulullah. Satu waktu Rasul tidak datang karena sakit. Digantikan oleh Abu Bakar. Kata Rasulullah, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Abu Bakar mengatakan, dia Rasulullah. Ya, dia Rasulullah. Hantarkan aku kepada Rasulullah. Begitu disampaikan di hadapan Rasulullah, nenek tua kafir yang buta itu pun bersahadah karena kebagusan akhlaknya Rasulullah. Di sinilah Rasul, seorang jiwa yang pemaaf, menahan marahnya. Ya, pada orang yang menyakiti saja Rasul menahan marahnya walau beliau mampu untuk melawan. Ya, menahan dan memaafkan. Apalagi kasus ini tidak menyakiti. Bilang aja Umi minta maaf. Tidak menyakiti, ya. Kasus ini tidak menyakiti. Maka tidak sepantasnya seperti itu. Ya, tidak Umi minta maaf. Ya. Umi minta maaf, waktunya sudah habis. Iya, memang dikit. Iya. Oke deh. Ya, jadi Silakan Umi. maafkan, tahan marah kita. Jadi itu tanggapan secara syariat ya terhadap kasus yang sedang viral dengan mengacu kepada ya bagaimana muslimah berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Ya, ada pertanyaan? Ya, silahkan kepada rekan-rekan semua. Apa ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, Emi? Sesi tanya jawab 10 menit ya. Dipersilakan.
Umi izin bertanya boleh? Enggak atuh sayang. Ya, terima kasih Umi untuk tausiahnya ya, sangat menginspiratif gitu. Nah, dari materi yang tadi Umi sampaikan, kita kan harus meneladani akhlak Rasulullah karena dengan akhlak yang baik, insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Kemudian akhlak yang baik ini korelasinya sangat tinggi dengan keimanan ya Mi, dan juga dengan tadi takwa tadi. Nah, bagaimana ya Umi melihat misal nih ada seseorang yang secara tampilan luarnya sudah sangat muslimah gitu nih, dan secara keilmuannya kemungkinan tinggi ya gitu, karena kita melihatnya dari sisi luar gitu. Namun dia masih bisa berkata-kata yang menyakiti hati seseorang gitu. Nah itu apakah ma'rifatullahnya yang rendahkah atau seperti apa? Karena kita menilainya dia memiliki ilmu yang tinggi gitu, Mi. Terima kasih. Ya, kita lihat hadis Rasulullah mengatakan lagi, memasukkan seseorang kepada surga Allah bukan amalannya, tapi rahmat Allah. Jadi yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah mengasihi, menyayangi hambanya tentu dengan amalan, perantaraan amalannya. Jadi ada amalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga Allah menyayanginya. Dengan kasih sayang, rahmat Allah inilah kita akan memasuki surganya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Banyak amalan kita, buah dari tingginya ilmu kita, tidak akan berarti berdampak apa-apa pada diri kita kalau tidak dirahmati oleh Allah. Ada apa? Ilmunya tinggi, ya, tapi kok amalannya seperti ini? Itu bertanda dia tidak dirahmati oleh Allah. Kenapa tidak dirahmati oleh Allah? Ya, amalannya cacat. Kenapa cacat? Boleh jadi amalannya tinggi, tapi dia tidak bisa mengaplikasinya sehari-hari. Kenapa? Karena dia belum mengenal Allah dengan baik. Jadi basicnya ya adalah mengenal Allah dengan baik. Semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, yang rilisnya itu akhlaknya semakin baik. Percuma ilmu yang banyak, ya, tapi tidak ada ketakutan kepada Allah, yang aplikasinya adalah ya akhlaknya tidak terkendali. Ingat Imam Syafi'i berkata, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Sehingga beliau mengatakan adab dulu, baru ilmu. Orang yang beradab pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, ya, jadi apa? Kalau bertambah ilmu kita, harusnya kita beradab. Ya, kok begitu? Kita lihat dalam Sirah Nabawiyah. Wahyu Allah yang pertama surat apa? Unmute. Surat apa? Yo, tuh saya kasih pertanyaan nggak ada yang jawab. Ayo. Ya. Wahyu Allah yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Isinya apa? Iqra, baca. Berarti kan cari ilmu. Suruh baca. Jadi apa? Jangan membaca itu membuka jendela dunia, itu sudah ada zaman Rasulullah. Iqra, kata Allah. Baca. Kenapa? Dengan baca kita jadi tahu. Punya ilmu dong. Ya, skip ya. Wahyu Allah yang pertama surat Al-Alaq isinya Iqra, suruh baca. Dengan baca kita jadi tahu. Kemudian turun wahyu Allah yang kedua, surat Al-Mudatsir. Ya, wahyu Allah yang kedua, surat Al-Mudatsir, surat 74. Ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal mudatsir, hai orang-orang yang berselimut. Ayo kita korelasikan sekarang. Tadi dia sudah baca, udah tahu, tapi dia berselimut. Artinya ngapain? Udah baca, tapi dia diem aja. Nggak diamalin. Lalu ayat kedua di Al-Mudatsir kata Allah, kum fa'anzir, bangun. Tuh. Bangun, kata Allah. Kerjakan, beri peringatan. Berarti apa? Sudah baca, amalkan. Sudah tahu, amalkan. Punya ilmunya, amalkan. Punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Ini yang kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Masya Allah.
ya, ilmu yang kita punya pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Maka apa yang terbaik? Ya, catat, ya, pahami, amalkan. Besok kajian lagi, catat, pahami, amalkan. Itu yang terbaik. Ya, jadi kejawab nih, ya. Ilmu yang tinggi belum tentu beradab. Kenapa? Tidak ada basicnya. Basicnya ada tidak mengenal Allah dengan baik. Harusnya semakin tinggi ilmunya, semakin takut dia kepada Allah, semakin dia beradab. Karena Allah mengajarkan tadi, ikra, suruh baca, belajar, jadi tahu. Kemudian kum fa'anzir, kata Allah, bangun, beri peringatan. Artinya bangun, setelah baca itu bangun, kerjakan. Bukan berarti catat buku sampai habis, ya. Tapi suruh kerjakan, ya. Karena Allah melaknat, kata Rasul, orang yang sudah tahu, berarti punya ilmunya, tapi tidak mengerjakan, tidak mau tahu. Ya, dan itu kategori nifak, ya. Nifak itu perbuatannya orang munafik, ya. Berarti dia tahu tapi tidak mengerjakan, ya. Dia berucap tapi dia tidak mengerjakan. Ya, Mbak Mugi. Ya, Umi, terima kasih, Umi. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kamu di atas pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi kah? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mungkin ini agak sedikit menyimpang dari topik kali ya. Cuma aku mau tanya, kadang-kadang kan kita tuh dalam hidup kan ada naik turun gitu ya. Sama seperti kayak iman kita tuh kan kadang juga naik turun gitu. Kadang kalau lagi semangat banget terus kayaknya tuh ngajinya tuh kenceng banget. Cuman kadang-kadang kalau situasinya mungkin ada banyak masalah atau banyak problem kehidupan, kadang-kadang juga turun juga gitu. Nah, ada nggak sih Umi tipsnya supaya iman kita yang naik turun itu bisa tetap naik? Paling nggak tuh ya minimal konsisten itu terus. Jadi jangan sampai iman kita jadi turun. Itu aja Baik, Umi, ya, makasih. dalam hadis Rasulullah dikatakan ya bahwa amalan itu ada masa semangatnya, ya ada masa lemahnya. Seperti iman, ada naik, ada turun. Itu bunyi hadisnya. Jadi amalan itu ada masa semangatnya, ada masa lemahnya, kata Rasulullah. Seperti iman, ada naik, ada turun. Jadi kalau Rasul sudah mensabdakan seperti itu, maka itu pun yang akan terjadi pada setiap manusia. Ya, karena beberapa faktor. Terus bagaimana dong tipsnya? Ya, walaupun kata Rasulullah, ya sesungguhnya ya istiqomah itu sangat sulit untuk kalian. Jadi Rasul sudah mengatakan istiqomah dalam amal itu sulit. Tapi apa? Harus diusahakan. Kenapa? Karena Allah mencintai amalan yang terus-menerus walau itu kecil-kecil. Ya, yang kata walau itu kecil-kecil karena ada kata terus-menerus itu berarti ada kontinuitas, ada kesungguhan. Apapun keadaan kondisi dirinya, tapi imannya kontinu, amalannya pun kontinu, stabil semuanya. Itu yang diinginkan Allah. Kok gitu? Kita coba buka lihat firman Allah di surat 16 ayat 32. Kemudian surat 101 ayat 6 sampai 9. 16:32 dulu. Yuk. Yuk baca. 16 ayat 32, yaitu Betul. orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan dalam kurung kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini salah satu tips masuknya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Maksud dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah. Maksud dalam keadaan baik adalah dalam keadaan sedang melakukan ketaatan. Berarti kan stabil. Apapun situasi kondisinya, dia tetap melakukan ketaatan, kebaikan, dan ibadah sesuai kemampuannya saat itu. Artinya ketika ya mungkin harusnya justru ketika ada musibah makin kenceng itu ibadahnya harusnya ya
Karena dia memahami secerdas apapun dia, sekuat apapun dia, tidak bisa keluar dari masalah ini tanpa pertolongannya Allah. Harusnya, ya. Jadi ketika musibah itu makin kenceng deketin Allah. Masa manusia apa ketika lagi lapang, longgar, senang, bahagia, happy. Nah, biasanya agak lupa. Tanggal tua deket sama Allah, tanggal muda ngemol. Apalagi sekarang sudah boleh dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ya, jadi banyakkan jalan-jalan ngemolnya, tanggal tua banyakkan baru sajadah. Ya, inilah dikatakan fenomenanya. Kata Allah dalam keadaan baik. Berarti apa? Tetap dalam keadaan baik, situasi, kondisi apapun bersamanya. Apa kata Allah? Ya, mereka akan didoakan oleh malaikat. Salamun alaikum. Salam sejahtera untukmu. Lalu kata Allah, dan masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Berarti telah kamu kerjakan. Berarti sudah berlalu. Ya, artinya apa? Amalan-amalan sebelum kita diwafatkan ini menjadi penentu untuk kita didoakan malaikat untuk masuk surga Allah. Berarti apa sekarang PR kita? Kondisikan diri ini untuk tetap selalu dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah sesuai situasi kondisi yang kita mampu saat itu. 101 ayat 6 dan 9. Motivasi berarti ini ya. 101 itu ya Al-Qari'ah juz 30. Surat 101 ayat 6, maka adapun orang yang berat timbangan dalam kurung kebaikannya. Terus sampai 9 sayang. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dalam kurung senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, di surat 101, surat Al-Qari'ah ayat 6, Allah Ta'ala mengatakan, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka akan menjumpai kehidupan yang memuaskan dan menyenangkan. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Di sini Allah memberikan gambaran, ya, bahwa orang yang berat timbangan kebaikannya, berarti PR-nya selalu bikin berat timbangan kebaikan kita, situasi kondisi apapun Allah nggak kenal, ya, Allah nggak kenal. PR kita selalu bikin berat timbangan kebaikan kita. Nah, timbangan kebaikan ini akan berat berawal dari amalan yang ringan-ringan. Timbangan kebaikan ini akan berat berawal dari amalan yang kecil-kecil. Kita kumpulin apapun kondisi kita. Maka kita akan jumpa dengan kehidupan yang memuaskan dan menyenangkan. Tapi kalau kita sebaliknya bersenang-senang, nggak dilarang, silakan bersenang-senang. Silakan kamu happy, nikmatin semua kehidupan. Tapi siap-siap konsekuensinya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, jadi motivasi ini mau hidup senang di akhirat atau berjumpa dengan neraka hawiyah. Ya, kalau jujur kita pengen kehidupan yang menyenangkan dan memuaskan di akhirat nanti. PR-nya maka bikin berat timbangan kebaikan kita. Situasinya, kondisinya, apapun pada diri kita. Gimana tipsnya dalam sementara amal itu naik turun? Salah satu tipsnya adalah perbanyak mengingat kematian. Sebenarnya pandemi ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak diinginkan, dan terjadinya tepat waktunya. Siap tidak siap, mau tidak mau, setakut apapun, kita pasti mengalami kematian. Kita bisa lihat orang yang cerdas, dokter itu cerdas, sangat tahu. Lalu juga untuk menilai safety-nya pun mereka ya benar-benar safety, tetap bisa kena. Ketika kena pun ada ya yang meninggal. Padahal mereka kurang paham seperti apa. Di situlah mengajarkan ya bahwa kematian tidak harus sakit, yang sehat pun bisa mengalami kematian. Perbanyak mengingat kematian. Apa lagi dong? Ya, maka selalu berteman dengan orang-orang soleh. Karena kata Rasulullah dikatakan ya kesolehan itu menular. Ya, Ali bin Abi Thalib berkata ya, dikatakan bahwa dua hal yang aku sangat takut kepadanya. Satu panjang angan-angan, dua adalah mengikuti hawa nafsu. Masing-masing keduanya memiliki pengikut. Jadilah pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Lihat kebiasaan Ali bin Abi Thalib. Setiap malam selalu mendatangi orang soleh.
Untuk apa? Untuk dinasehati. Tentang apa? Tentang kematian. Agar apa? Agar tidak tamak pada dunia. Agar apa? Selalu mempersiapkan akhirat. Nah, jadi apa? Perbanyak mengingat kematian. Yang kedua, selalu berteman dengan orang soleh. Karena sifat kesolehan itu menular. Nah, berarti apa nih? Ya, selalu datengin tuh kajian-kajian walau kita masih secara virtual. Ya, tuh ya. Ada lagi? Oke, terima kasih Umi untuk sesi tanya jawab. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih kepada Umi Emi atas ilmunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih untuk semua jamaah yang sudah hadir. Dimohon kepada para peserta untuk men-on-kan kameranya. Kita ada sesi dokumentasi. Ya, kepada semua peserta, harap untuk mengaktifkan kameranya. Sudah, panitia. Sudah, cukup. Oke, terima kasih atas sesi dokumentasinya. Terima kasih, Umi. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Ya. Oke, untuk taklim pada hari ini cukup sekian. Iya, saya sebagai MC juga meminta maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih, Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semua. Sama-sama. Saya juga izin live.